Selamat malam Pak Reman Dani, Malam. dokter. Juga saat ini apa aja aktivitas Pak Reman Dani? Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Ideal channel YouTube ya. Ya seperti itulah Pak Reman Dani. Ya, malam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Aktivitas saya selama ini sampai saat ini tetap jadi guru. Kapanpun saya akan menjadi guru. Seandainya diamanahkan juga di DPD, saya tetap akan menjadi guru. Karena bagi saya guru adalah sebuah profesi. Ya, walaupun nanti diamanahkan masyarakat Bengkulu diridhoi Allah untuk DPD, insyaallah saya tetap akan menjadi guru. Sebelum mencalonkan saat ini ya Pak ya, sebagai calon DPD RRI Provinsi Bengkulu ya Pak Reman Dani. Kegiatan di dalam organisasi itu apa-apa aja Pak? Kira-kira seperti dulu pernah jadi anggota DPR di Provinsi Bengkulu kalau nggak salah ya, tahun berapa itu Pak Reman Dani? Ya, saya dulu pernah DPR Provinsi Bengkulu 2009-2014. Ya, sambil saya studi S3 di Universitas Negeri Airlangga, Surabaya, menyelesaikan studi di UNAIR ya, Universitas Negeri Airlangga, sambil di DPR. Jadi saya membagi waktu. Ya, tapi tetap juga saya di DPR ngajar di Poltekkes Sabta Bakti. Walaupun jadi anggota Iya. masih yang ngajar ya untuk PMB, buat masyarakat ya, ya, di untuk PMB, anak-anak. untuk anak muda. Ya, saya tetap di organisasi karena apa, bagi saya pada disitulah tempat kita mendiskusikan ya, transfer knowledge ya, transfer ilmu pengetahuan ya, kepada generasi muda. Di organisasi kita bagaimana mengajak anak-anak muda untuk berpikir bahwasanya ke depan ini, masa depan mereka ya, organisasi sebuah hal yang sangat penting. Jadi gini Pak Remedani, Ya. Bapak kan sebagai dokter juga memberikan manfaat untuk anak didik kita saat ini ya, generasi Ya. muda, artinya mengajar sebagai dosennya. Eh, khususnya Provinsi Bengkulu, setelah kita analis, artinya itu mengetahui tentang apa ya, politik, artinya SDM itu, maaf nih pada pemirsa, artinya mungkin sudah tahu ya, pendidikan kita ini mungkin karena kita ini merdekanya belum lama gitu loh, artinya di sini banyak masyarakat ini, apa sih fungsi DPD RRI itu Pak Remanani? Jadi untuk pencerahan masyarakat Provinsi Bengkulu, dan juga harus tahu loh apa sih fungsi DPD ini, maksud itu. Jadi mohon maaf nih Pak Remanani, untuk sedikit pencerahan untuk masyarakat kita. Ya. Jadi bagaimana sih, apa sih fungsi DPD ini, maksud saya itu gitu, supaya masyarakat nanti calon-calon DPD ini harus melihat loh, karena kita fungsi DPD itu sangat berpengaruh sekali loh ke daerah Provinsi Bengkulu, termasuk kabupaten-kabupaten. Sedangkan Bengkulu ini Ya. kita lihat sendiri seperti mana. Jadi Ya. bagaimana ini Pak? Ya, Pak Dr. berbicara Remedi? DPD ini kan sebuah lembaga negara ya, baru ya, itu hasil produk reformasi. Jadi usianya sudah hampir lama, 20 tahun ya. Jadi, dan kalau bicara fungsi DPD, saya kira nggak terlalu sulit, tinggal kita mencari di undang-undang, di buku, kemudian di Google dan lain-lain ya. Tapi yang paling penting maksud saya pemahaman kepada masyarakat, kepada pemirsa, ya, bahwasanya fungsi DPD itu ya sedikit berbeda dengan DPR. Ya, namanya juga beda tuh. Ada Independen ya. Ada DPR, ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Jadi apa DPD itu? Ya, dia mewakili masyarakat, atau mewakili daerah atau masyarakat di pusat. Ya. Nah, fungsinya DPD itu kan ya fungsi legislasi, ya, tapi dia tidak ikut ya, seperti DPR
tidak mempunyai Dia- partai ya. Salah satunya itu ya. Dia membuat rancangan undang-undang Hmm. yang diserahkan ke DPR untuk dibahas. Berarti dia kompetensi seseorang dibutuhkan itu. Ya. Bagaimana merancang draft undang-undang itu yang berkaitan dengan otonomi daerah, ya, sumber daya alam, kemudian sumber daya ekonomi dan lain-lain, kemudian perimbangan dan perimbangan pusat dan daerah. Kemudian dia bersama-sama DPR atau memberikan pertimbangan kepada DPR ya terhadap rancangan undang-undang itu. Berbicara pengawasan, ya dia ikut ada fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah, desentralisasi, kemudian pelaksanaan APBN, itu fungsi pengawasan. Sehingga sebenarnya DPD itu ya, cukup fungsinya ya, asal memang tanda kutip kompetensi, kemampuan individu. Kenapa? Dia sendiri, ya tidak di partai. Beda dengan di partai. Kalau di partai individunya ya karena ada naungan partai bisa bersama-sama dengan partai untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan legislasi, pengawasan dan budgeting. Ya. Itu yang DPD. Nah, terlepas dari fungsi itu, ya, yang paling penting untuk mewujudkan itu bagi saya itu adanya kolaborasi, kebersamaan. Sehebat-hebat seseorang punya kompetensi, punya kemampuan, skill individu di DPD, tanpa kerjasama, koordinasi, komunikasi yang bagus dengan kepala daerah, saya kira agak terhambat lah itu, tidak akan maksimal. Karena apa? Yang lebih paham betul sebenarnya adalah kepala daerah. Bagaimana pelaksanaan otonomi, bagaimana desentralisasi, bagaimana perimbangan. Nah, itu. Iya. Artinya itu kepala daerah ini sangat penting sekali dong. Betul, Berarti saya dengan anggota DPD ya. makanya saya Tempat mengeluh yang ngadu ya, iya, berarti sebelum itu Pak Ramadhani ya. sebelum saya terjun ke pencalonan, saya memang beberapa kepala daerah saya pamiti. Jadi saya mau niat saya untuk di DPD. Ya, kenapa? Saya sampaikan tanpa kepala daerah, tanpa kolaborasi, kebersamaan, sebuah hal yang mustahil dalam sebuah perjuangan di DPD. Jadi yang paling penting juga jangan kita merasa hebat, jadi sampai kepada masyarakat. Itu yang penting kan kita kemanfaatan ya, itu yang paling penting hidup ini kan. Iya. Jadi gini Pak Ramadhani, artinya dengan adanya sesuatu statement atau di YouTube kita, ini artinya memberikan pencerahan dan juga ketika mereka tahu masyarakat Provinsi Bengkulu, hati-hati dong milih yang calon saat ini. Mohon maaf ya, artinya setiap anggota DPD yang calon ini harus ngerti dong. Artinya ada sesuatu itu jelas adalah ingin, yuk mari bersama Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Bupati, ayo kita, karena ini mereka ini anggota DPD ini sangat berpengaruh untuk kemajuan daerah. Ya. Jadi buat pemirsa, mohon maaf lahir batin. Saya tekan orang ini kan dosen nih, Pak Dr. Ramadhani, wajar dong memberikan sedikit ya ilmu kepada manfaat kepada masyarakat. Alhamdulillah kita bisa ngobrol malam ini. Semoga Pak Ramadhani dengan adanya sangat mengetahui fungsi DPD RI, jadi welcome ya. Seharusnya itu anggota calon-calon bupati ada dukung kamu loh ini. Ya, terlepas dari itu. Karena sudah dijelaskan tadi dengan Bapak sendiri. Terlepas dari ya, itu, termasuk calon gubernur ya. Ya, Ayo harus dukung kamu loh. Itu hak pilihan masyarakat ya. Jadi masyarakat pelan-pelan harus bisa memberikan penilaian sebelum melakukan pilihan. Ya, kenapa saya katakan ya,
terlepas dari kepentingan politik, ya, kemudian ada beberapa niat orang untuk menjadi anggota DPD, mungkin ada karena prestise atau ada yang lain-lain ya. Nah, tapi yang paling penting bagi saya, mari kita bersama-sama kontestan, ya, peserta, ya, memberikan pencerahan pendidikan politik kepada masyarakat, kepada generasi muda, sehingga apa, paskah nanti generasi muda siap untuk melanjutkan estafet itu, kan gitu. Karena apa, kan harus proses regenerasi itu harus ada. Bagi saya itu kata kunci. Nah, yang kedua, kalau berbicara DPD, ya masyarakat pasti paham. Memang betul ada beberapa kita keliling di tengah masyarakat, mau bangun jalan, mau itu kan jelas. Kalau saya mengatakan iya nanti akan saya bangun jalan di sini, berarti saya udah pembohong, itu nggak akan mungkin, karena bukan Hanya DPD ya. kewenangan, kan gitu. Nah, tapi bagaimana bersama-sama kepala daerah, ya dengan DPR, menjemput buah ya, melakukan sebuah pertimbangan, sehingga untuk terutama masalah dana perimbangan, itu yang paling penting. Nah, yang kedua, ya DPD ini kan lembaga negara, ya. Nah, fungsinya tadi udah sedikit saya jelaskan kepada masyarakat. Fungsinya bersama dengan DPR. Ada masa dia reses, ya, menampung aspirasi masyarakat. Itu harus dilakukan. Nah, disitulah tempat kita menerima masukan masyarakat. Ya, mungkin bersama-sama kepala daerah dengan masyarakat, ya, tahu bagaimana pelaksanaan sentralisasi, otonomi daerah dan desentralisasi. Bagaimana masalah sumber daya alam, bagaimana sumber daya ekonomi yang lain. Nah, ini melalui wadah itu. Nah, di saat itu ada. Jadi fungsinya sama. Ada masa-masa ini. Silakan masyarakat itu. Dan berbicara masalah kelembagaan DPR, nanti kan ada pembagian, ada ketua, ada wakil ketua, ada komite. Ya, ada komite 1, komite 2, komite 3, komite 4. Kalau maaf nih Pak Ramadhani, Bapak kan sebagai pengajar nih, artinya pengajar mahasiswa, artinya sudah dokter juga, jadi dipilih jadi ketua itu anggota atau gimana ini? Lah, Anggota apa gimana jelas ini lah. maksudnya? Anggota ya apa iya. gimana? Saya nggak tahu nih. Kan Supaya untuk paham. wakil ketua kan ada 3 zona, kan gitu. Ya. Kemudian untuk ketua dipilih oleh anggota, kan gitu. Bukan masalah suara terbanyak. Oh gitu ya? Iya, itu harus ada pencerahan. DPD ya? Oh, Iya. gitu ya? Jadi dipilih oleh anggota. Mungkin yang independen tadi ya mungkin ya. Sehingga DPD itu setiap provinsi sama 4. Oh banyak dong berarti. Iya, setiap Berarti provinsi 4. berapa provinsi ya kita ini saat di ini kan Indonesia? 38 ya. 38 ya? Iya. Artinya nanti itu dipilih ya jadi ketua itu ya? Iya, oleh anggota. Nggak anggota di situ Iya. disebut. Jadi itu masalah kelembagaan. Kelembagaan ya. Nah, Bukan masalah suara terbanyak kayak itu ya, kayak calon DPR RI atau calon kalau untuk ketua DPR itu kan partai. partai ya, yang menentukan ya ya. partai kan gitu. Partai menentukan. Ya. Itu. Nah, yang kedua, apa yang selanjutnya? Kelembagaan DPR itu nanti ada di komite tuh. Nah, yang mana komite yang akan pilih kan gitu. Ada komite yang bedanya tentang masalah sumber daya alam, sumber daya ekonomi dan lain-lain, sumber daya ekonomi lainnya, kemudian ada masalah perimbangan atau otonomi daerah dan lain-lain. Oke, Pak Ramadhani, terakhir nih, artinya saya kutip dari pembicaraan Pak Dokter Ramadhani sebagai dosen tapi juga. saya nggak bisa nyuntik itu. Dosen ya Pak ya? Iya. Apa tuh? Iya, bukan dokter yang nyuntik. Yang itu ya, yang jelas itu sebagai salah satu itu mengajar mahasiswa ya.
di bidang politik ya. Artinya di sini dengan adanya sedikit obrolan kita, Bapak sebagai doktor ya, artinya memberikan sedikit wawasan ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ini adalah bagian sangat penting. Mungkin masyarakat kita ini sedikit awam, mungkin lebih juga yang sudah mengetahui. Tapi kami saya juga seorang jurnalis nih Pak Ramadhani. Jadi tolong dong, apa sih ini terakhir nih membuat Bapak itu ingin jadi anggota DPD itu seperti apakah sudah melihat Provinsi Bengkulu ini membuat Bapak tuh kecewa di hati loh? Saya kecewa apa gitu loh. Gergatan seperti apa? Biasanya orang gitu ya. Ya. Nah, jadi kan gini, niat kita dari awal ingin menjadi anggota DPD, itu ada beberapa pendekatan ya. Pertama pendekatan historis, pendekatan filosofis, dan pendekatan yuridis. Secara historis, ya sudah 20 tahun nih ya, 20 tahun anggota DPD. Ya saya juga pernah bergabung dengan kawan. Nah disitulah yang membuat niat kita untuk memberikan kontribusi tenaga pemikiran ya untuk, dan saya punya keyakinan bisa berbuat ya dengan sedikit kemampuan yang kita miliki. Yang kedua secara filosofi ya, secara filosofi memang ya, perjalanan itu hidup ini harus bermanfaat. Kemanfaatan yang penting dengan sedikit ilmu pengalaman yang kita miliki. Saya pernah tenaga ahli DPR, jadi saya sedikit paham lah karena pengalaman tenaga DPR. Saya sampai tenaga ahli di beberapa lembaga. Nah itu secara filosofi untuk menguatkan niat saya. Nah secara yuridis memang saya punya hak sebagai warga negara untuk dipilih dan memilih. Tapi yang paling penting bagi saya mengajak kita semua, termasuk rekan-rekan media, bagaimana kita mencoba pendekatan menuju demokrasi yang substansial. Ya karena kita saat ini secara demokrasi prosedural sudah jalan, tahapan pelaksanaan, walaupun memang ada masih kelemahan-kelemahan di satu sisi. Tapi yang substansi itu yang paling penting. Ya, apa sebenarnya harga demokrasi? Apa tujuan dari sebuah proses demokrasi? Ya, ini yang paling penting. Sehingga kita kalau secara substansi sudah tujuan bernegara, tujuan ini insya Allah akan mendekati sebuah harapan yang diinginkan oleh pandang padar pendiri negara ini. Oke Pak, Ya. Ramadhani, terima kasih ya. Sebenarnya masyarakat Provinsi Bengkulu ini, beliau ini kan pengajar mahasiswa tentang politik, dan juga beliau ini sangat paham, dan saya yakin ya, tapi Allah yang menentukan. Ya. Tapi ya saya kutip itu sangat bermanfaat sekali nih Pak Ramadhani. Ketika kita lihat beberapa analisis dan juga mungkin kemerdekaan kita ini baru, jelas itu memang sedikit SDM kita nih kurang ya, pendidikan juga, maaf beribu kali maaf, mungkin di situ faktornya. Dengan adanya pencerahan tadi memberikan bermanfaat untuk masyarakat kita, mungkin juga untuk negara Indonesia yang saat ini kan belum mengetahui Bapak sebagai pengajar politik, mengajar di suatu kampus. Alhamdulillah pemeriksa, semoga ini bermanfaat buat kita Pak Ramadhani. Makasih ya Pak Ramadhani. Ya, bagi semoga saya, Allah memberkati. Amin. Dengan Bapak sebagai juga pendidikan, kita harus mengakui ya, juga nanti insya Allah ya menjadi DPD ya. Artinya
ayo gubernur, wali kota, bupati, ayo kebersamaan yang seperti Ya, itu yang paling penting. Baik itu DPD, DPR, DPR, bupati, gubernur, kalau apa satu kolaborasi